الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati fasilitas dunia yang diberikan Allah. Allah masih anugerahi kepada kita iman, Islam dan hidayah. Yang iman, Islam dan hidayah ini tidak semua orang diberi Allah. Allah tak titipkan iman, Islam dan hidayah ini kepada anak dan istri Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah tak titipkan iman, Islam dan hidayah ini kepada sebagian keluarga Nabi Lut alaihi salam. Allah juga tidak titipkan iman, Islam dan hidayah ini untuk paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi iman, Islam dan hidayah ini Allah berikan kepada kita beserta keluarga kita. Hadiah terindah, anugerah yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillahnya kita berterima kasih kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Syukur nikmah tamamul khidmah. Orang yang banyak bersyukur, banyak pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para imam yang sama kita muliakan, Ustaz Mujib beserta rekan, kemudian seluruh pengurus DKM Masjid Muhajirin, seluruh jamaah yang hadir, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, kaifiat salat khusyuk itu ada dua. Yang pertama ada khusyuk secara zahir, yang kedua ada khusyuk secara batin. Kalau secara zahir, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mendefinisikan zahir itu apa yang nampak pada diri. Di antaranya pakaian, tempat pakaian kita bersih dari hadas dan najis, tempat juga bersih dari hadas dan najis, tempat itu tidak tempat lalu lalang lewat orang, tempat itu bukan tempat main-main anak-anak. Ini secara zahir. Karena makruh hukumnya kalau sholat depan pintu, makruh hukumnya sholat depan jendela. Kenapa? Karena hati kita ini labil. Apa yang nampak kadang masuk ke hati, Pak. Itu bisa mempengaruhi sholat. Sholat depan jendela, itu mau cepat. Allahu Akbar. Rakaat pertama masih enak, Pak. Tak dipikir dengan apa-apa. Masuk rakaat kedua, mata memandang tengok jendela. Ada pula jual bakso, Pak. Dalam hati bercakap, lama betul wak ni habis jualannya. Sampai malam dia jualan. Entah apa yang dikejarkannya. Allahu Akbar. Ramai orang beli bakso. Sami Allahu liman hamidah. Tadi tak ada orang, ni ramai. Bermain tuh hati. Bahkan sholat kita ini, Pak. Sholat kita ini nenek atau kakek yang 30 tahun meninggal pun bisa terbawa. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok gaya wak di depan kita, sop paling depan, agak bungkuk dikit. Bentuk tubuh wak ni teringat macam almarhum kakek dulu di kampung. Sampai ke kakek pun kena. Makanya sholat 3 rakaat maghrib ini walau hanya sebentar, dalam tafsir Jalalain dijelaskan
Sholat itu kan menurut bahasa diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bentar. Durasinya nggak lama. Cuman dengan waktu durasi yang singkat bisa melampaui berapa banyak tempat, Pak. Melintasi negara-negara dunia ini pun bisa gitu. Rakaat pertama ke Arab Saudi, rakaat kedua ke Palestina lari. Rakaat ketiga balik awak ke Batam, Pak. Ini sholat ini. Kita macam kunci, tengok bapak dia megang kunci kan. Bapak biasanya kalau megang kunci motor, takut entah lupa atau tak berkantong baju dia, letaknya di depan tu. Ya kan? Tiba suatu saat lupa meletakkan kunci. Allahu Akbar. Rakaat kedua nih. Tengok di sejadah kunci tak ada. Di kamar mandi mungkin. Amin. Takutnya di motor, di parkiran. Allahu Akbar. Rukuknya udah beda, Pak. Bukan rukuk langsung tangan ke lutut. Allahu Akbar. Meraba dulu. Sami Allahu liman hamidah. Yang penting tidak 3 kali berturut-turut. Itu dijaganya. Allahu Akbar. Tengoknya pula sejadah, orang mana tahu singgah kunci ke sebelah. Dalam sepanjang sholat rakaat kedua ketiga pikirannya kunci motor aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ada wirid, tanpa ada zikir, tanpa ada doa, langsung ke kamar mandi nyari kunci. Tak nampak. Tengok dekat-dekat kamar mandi itu tak ada. Tengok dekat-dekat keran mandi tak ada. Tengok ke parkiran motornya pun tak ada. Muncul seuzon, hilang. Siapa maling di sini? Rupanya dia datang tak bawa motor, Pak. Kan kacau, dah latah waktu kalau bahasa kami di Medan. Mempengaruhi. Maka hal ehwal yang membuat konsentrasi fokus dalam sholat, pinggirkan dalam pandangan syariat. Jangan lagi ada yang mungkin mengganggu kita. Apa semisal yang mungkin bisa membuat kita terganggu fokus dalam sholat, jauhi. Makanya makruh kalau sholat pakai baju kaos, pakai gambar. Apalagi gambar caleg. Gambar caleg, gambar capres. Allahu Akbar. Kawan ini pendukung nomor 1. Enggak lah, aku enggak. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tengok nomor 2 sana. Nah ini baru orang kita ini. Mempengaruhi. Makruh hukumnya kalau pakai baju bergambar. Sampai mohon maaf, sarung yang kita pakai jangan, kalau bisa diusahakan jangan sampai merek nama dia di belakang, Pak. Orang yang waspada itu merek sarungnya yang tulisan Wadimor itu di depan dibuatnya. Karena dia khawatir jadi problem. Dia di depan, ada di belakang jamaah yang kadang-kadang hatinya selalu gundah nengok apa aja. Allahu Akbar. Wadimor. Yang murah nih 45.000 nih. Allahu Akbar. Dirasanya kainnya, Pak. Sami Allah hamidah. Lebih lembut sarung lagi ketimbang dia. Nah, pokoknya setiap yang bisa mempengaruhi konsentrasi khusyuk dalam sholat, kalau bisa usahakan tinggal, Pak. Septikan dulu sebelum ibadah. Karena setiap ibadah penyembahan sama Allah Subhanahu wa taala, kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar, artinya maknanya ini adalah awal memutuskan hubungan dengan dunia. Dan ini jugalah awal untuk masuk ke alam akhirat, ke alam ghaib, alam pengenalan. Tapi kalau sempat masih ada Allahu Akbar, pikiran bercabang-cabang entah kemana, ada yang salah pada rukun yang dia buat. Kenapa kita kadang tak khusyuk dalam sholat? Kenapa kadang kacau balau pikiran kita, Pak? Hati selalu gelisah padahal sudah bersih dengan wudhu. Takbiratul ihram di awal kita buat, ikut takbiratul ula. Allahu Akbar. Ternyata kalau kita perhatikan, rukun sholat itu kan ada 3, Pak. Ini tak boleh lama-lama tangan begini, bahaya. Gini, tak lama-lama tak boleh. Karena media meliput nih. Bilang orang tu pula si gondrong kampanye kata orang tu, enggak lah. Aku enggak peduli aku, Pak, dengan capres-capres sekarang. Penting kalau aku ya pula ya.
Aminkan aja lah, udah selesai itulah. Kalau aku, siapapun jadilah, yang penting aminkan aja Pak. Nah, ada 3 rukun dalam sholat yang ketika banyak rukun itu dihimpunkan menjadi 3. Kebanyakan kita yang melakukan sholat tapi selalu tak khusyuk dalam sholat itu dikarenakan memakai rukun itu cuma 2. Yang satu lagi hilang Pak. Ya. Berapa Pak? Yang tinggal berapa? Yang dikerjakan 2, yang tinggal 1. Nah ini agak lama segini. Yang 2 itu rukun fi'li, rukun qauli. Ini sering kita ikut, kita buat, kita laksanakan. Rukun fi'li gerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Gerak nih rukun fi'li. Rukun qauli kalimat bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini rukun qauli. Tak baca Fatihah, batal sembahyang. Tak baca selawat dalam tahiyat, batal sembahyang. Kalau perkara ayat-ayat yang kita baca itu tidak sampai membatalkan sembahyang. Jangan pula gara-gara waktu tak sempat baca ayat. Tiba-tiba waladdallin. Amin. Diam sejenak imam tu. Oh, pikir nyari ayat. Allahu Akbar, langsung rukuk dia. Sah. Tak ada masalah. Karena bacaan ayat Quran, ayat-ayat dalam sholat hanya sebatas sunnah. Tapi jangan disepelekan. Sunnah itu kenapa banyak orang meninggalkan? Karena mereka beranggapan sunnah maknanya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Makanya banyak orang tak mau ngerjakan sunnah. Karena tak apa-apa bagi dia. Padahal sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, coba kalimat rugi itu kita rugi. Lama-lama bangkrut Pak. Masih rugi aja. Dan setiap dibalik sunnah pasti ada kejayaan dan kemuliaan dikasih Allah. 2 yang kita buat. Rukun fi'li, rukun qauli. Yang kadang terlewat, rukun qalbi. Hati kita ni tak bermain, hati kita tak berfungsi. Makanya kadang talbis, bisikan iblis tu masuk. Sehingga melalaikan solat kita. Makanya salah satu hikmah solat berjamaah, menyimak bacaan imam, mengikuti gerak imam. Kalau sendirian boleh jadi, kita kadang-kadang masuk entah cemana-cemana solat ni. Rakaat ketiga, pikir masih rakaat 2. Solat maghrib sampai 5 rakaat Pak. Unik, solat maghrib 5 rakaat. Solat asar 3 rakaat. Apa sebab? Karena hati tidak bermain. Hatinya lalai sama Allah. Makanya afdalnya solat itu kan berjamaah. 27 derajat dikasih Allah dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim itu salah satunya keutamaan berjamaah adalah menyimak bacaan imam. Kemudian sama imam. Apa yang dibuat imam, itu yang dibuat jamaah makmumnya. Apa yang tak dibuat, jangan dibuat. Contoh, salat subuh. Muhajirin, salat subuhnya pakai kunut. Tiba imam, lupa pakai kunut. Lupanya ada 2. Pertama sudah pada saruk, udah mau sujud. Yang kedua belum lagi turun, belum sampai turunnya ke ruku. Masih Allah, masih boleh lagi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kalau sudah melebihi ruku, berarti langsungkan sujud. Tunggu gerak imam. Apakah imam habis sujud terakhir sebelum salam dia sujud sahwi atau tidak? Kalau imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi Pak. Itulah makmum tadi. Kalau imam tak sujud sahwi, tidak sampai membatalkan sembahyang. Makmum pun jangan sok untuk melebihi imam. Kalau imam tak pakai sujud sahwi, gara-gara tinggal kunut, makmum pun tak perlu untuk sujud sahwi. Jangan kita sok merasa hebat daripada imam. Begitu imam tinggal kunut, sok pakai bercakap pula di belakang. Subhanallah. Apa subhanallah? Dijawab waktu di pintu. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Bersenandung terus. Begitu imam tak pakai kunut,
makmum yang sok paling hebat tadi, jangan ikut-ikutan pakai kunut. Makmum jangan pakai sujud sahwi karena imam tak pakai sujud sahwi. Inilah ngikut perintah imam. Ada yang kadang sering terjadi, Pak. Waktu azan ke iqamat kan sampai 7 menit di sini aku tengok. Tiba ada jamaah yang telat. Telat datangnya, tapi belum sempat qomat. 1 menit sebelum qomat dia datang. Tiba-tiba dia mau ngambil fadilah tahiyatul masjid atau qabliyah. Enggak ada larangan sebenarnya. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Modelnya lama pula. Yasin. 1 rakaat, Pak. Yasin. Malam Jumat. Wal Qur'anil Hakim. Rakaat kedua mau rencana dia Al-Kahfi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba sudah habis masa qomat, ya, masa mau qomat. Ustaz Mujib bilang, qomat. Kawan tuh masih sholat. Apa yang dilakukan seorang muazin? Jangan perhatikan dulu orang yang sholat tuh. Lanjutkan perintah imam. Karena waktu udah dikasih 7 menit. Kalau seandainya, kita sebagai orang yang ketinggalan tadi, Pak? Kalau seandainya posisi kita pada saat qomat kita masih rakaat pertama, batalkan sembahyang. Ikut kata Nabi, tak ada sholat lagi setelah qomat. Tapi kalau kita sudah rakaat kedua, sudah mulai rukuk pun, tak usah dibatalkan sembahyangnya, lanjutkan. Kalau kita bisa perkirakan, habis muazin qomat, habis sholat kita sunnah, baru ikut takbiratul ula. Ini kadang problem masalah. Kadang kita banyak sembahyang, banyak ibadah pakai nafsu, Pak. Bisa-bisa nanti berantem gara-gara itu. Enggak ada otak kawan kadang. Aku tengok orang sholat. Dia yang enggak ada otak lama datang sholat sunat pula lagi tuh. Aku sering sampai kok di Medan gitu, Pak. Aku perhatikan kok udah siap kajian gini kan. Siap kajian menjelang isya aku tengok-tengok dulu. Tingkah-tingkah jemaah ini banyak macam. Variasi. Aku tengoknya aja dulu. Habis sholat berantem orang itu. Cuman gara-gara muazin cepat kali qomat katanya. Gak dipikirkannya orang sholat sunat. Aku mau dapat afdol. Aku dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah. Tak ada cerita qobliyah kalau sudah qomat dikumandangkan. Itulah syarat cakap imam tadi. Ya, kembali kita pada hati. Ketika hati kita sudah fungsikan. Rukun qauli, cakap. Rukun fi'li, gerak. Rukun qalbi, hati. Kalau 3 rukun ini berfungsi untuk menyembah Allah, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, insyaallah mendapati pada salat khusyuk. Tidak sampai khusyuk. Nabi sendiri yang bilang, tidak ada orang yang bisa salat khusyuk selain aku. Maka kita semua hanya mendekati pada tingkat kehusukan. Mendekati tingkat kehusukan. Karena sholat bagi Rasulullah SAW ini adalah hal yang sakral. Ini sudah masuk bulannya, Pak. Rajab. Bulan penjemputan syariat sholat. Haji, Allah kirimkan ayat Quran. Puasa, Allah kirimkan firman. Zakat, Allah hantarkan firman. Umrah, sepaket dengan ayat haji. Tapi masalah sholat, belum dulu Allah kirimkan perintah melalui Quran, Allah panggil dulu baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjemput perintah itu. Sangkinkan mulianya. Maka aneh kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad tapi menghina Nabi Muhammad. Mana menghinanya? Secara tak langsung kita yang meninggalkan sholat secara sengaja atau terang-terangan, bahkan tidak peduli dengan sholat, udah tinggal tak mau mengkodonya, menggantinya, sedikit pun tak peduli dengan sholat itu. Sama dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 rukun ini sudah kita laksanakan, mendekati pada tingkat kehusukan dalam sholat, Allah akan hantarkan keutamaan orang yang menjaga sholat. Makanya Sayyidina Umar ibn Khattab Al-Faruq mengatakan banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi sedikit yang mendirikan sholat, Pak. Apa bedanya? Orang yang melaksanakan dan mendirikan. Orang yang melaksanakan sholat hanya sekedar menjadikan sholat sebatas kewajiban.
Habis maghrib, udahlah lepas kewajiban, tak pala suntuk kali awak. Begitu isya habis, zuhur habis, dah lepas, selesai tanggung jawab. Tak terpikir lagi sholat tu. Ini masih kewajiban. Tapi orang yang mendirikan sholat, kata Sayyidina Umar, mereka bukan hanya menjadikan sholat sebagai kewajiban, tapi sudah menjadikan sholat menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Tak sholat sekali, ada aja yang kurang, Pak. Perasaan gelisah. Kayak ada yang tinggal. Kita dari luar, ternyata belum sholat isya. Begitu mau masuk ke rumah, masuk kamar, mau tidur, kayak ada aja hal yang membuat kita gelisah. Apalah yang kurang ya? Apalah yang salah ya? Allah kasih petunjuk. Oh, rupanya sholat isya belum. Habis sholat, luar biasa lega dan tenangnya. Inilah orang yang sudah muncul rasa dalam hatinya menjadikan sholat sebagai kewajiban dan juga sebagai kebutuhan. Ini yang ingin kita cari, Pak. Ingat bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah tertusuk anak panah betisnya. Begitu mau diambil, dilepaskan dari betisnya anak panah itu, Sayyidina Ali bilang, tunggu, sholat aku dulu. Dia sholat 2 rakaat sholat sunnah masa itu, dicabut dalam keadaan sholat, nggak terasa, Pak. Apa sebab? Karena 3 rukun sudah diantarkan dalam sholatnya, dan dia sholat itu betul-betul menikmati. Imam Al-Ghazali mengatakan, sholat itu adalah sarana dialog hamba sama Allah. Kalau sudah kita dialog sama Tuhan, apa arti sakit bagi diri kita, Pak? Kalau sudah dialog cerita sama orang yang kita cintai, jumpa sama kekasih hati, cerita-cerita rindu, tak terasa waktu itu dah jam 2, jam 3. Tak terasa lagi apa yang kita lewati hutan. Tak terasa lagi beling kaca yang tertusuk ke kaki. Kenapa? Jumpa sama yang dicinta. Kita belum sampai situ, Pak. Sholat di rumah tekan nyamuk. Nyamuk itu habis kita buat. Allahu Akbar. Kuping. Lengket di tangan. Sekali, Pak. Bukan cuman gini, Pak. Habis diputar tangan tuh. Sampai tak berdarah lagi. Darahnya pun habis. Belum sempat dapat kita kayak gitu. Nah, itu masih dalam konsep khusyuk syariat. Kalau masuk pada konsep khusyuk batiniyah, tadi zahir, batiniyah kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana kita bisa menjadikan sholat dalam kehidupan kita, menjadikan sholat seperti sholat terakhir dalam hidup. Gimana itu? Menjadikan sholat yang kita buat, kita jadikan sebagai sholat yang terakhir dalam hidup kita. Seolah-olah habis sholat ini mati. Barulah terasa nikmat sholat itu, kata Imam Syafi'i. Karena habis ini mati. Kita kan enggak, planning banyak habis sholat. Habis dari sholat nanti ke sana laku, kemari laku, ke sana laku, ini mau dikerjakan. Makanya sholat kita kadang susah untuk khusyuk karena masih bercabang pikiran. Habis ini mau nandatangani surat, habis ini mau jumpa caleg, habis ini mau jumpa ini, habis ini mau ke rumah Pak RT, habis ini mau rumah Ustadz itu, habis ini mau makan di luar, semua itu. Terpikir bercabang-cabang dalam pikiran. Ini pikiran yang kita bangun sebelum sholat, inilah menjadi bahan, menjadi alasan iblis untuk menghancurkan ibadah kita. Iblis itu hebat, Pak. Senjata iblis itu cuma 2, nggak banyak. Yang pertama, dia menggoda kita agar bisa bermaksiat sama Allah. Kita sering di majelis ilmu, iman kuat. Sholat 5 waktu, insya Allah istiqamah dalam masjid. Sholat sunnah tak tinggal. Berarti iman kuat, peluang iblis tak bisa menggoda. Bukan berarti ketika iblis tak dapat menggoda kita bermaksiat, dia bisa kalah, menyerah. Tidak. Ada satu lagi andalan iblis, Pak. Senjata andalan dia yang kadang ulama sekalipun, ustadz sekalipun, kiai sekalipun bisa kena kejangkit. Apa itu? Kalau iblis tak sanggup menggoda seseorang untuk bermaksiat sama Allah, dia akan membuat orang itu bangga dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Itu yang kadang tergelincir kita. Menghadapi cobaan untuk bermaksiat, lewat. Membanggakan diri,
Ini yang kadang susah untuk dilewati. Makanya ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat dengan 3 rukun tadi, tak ada sedikit pun peluang iblis untuk masuk. Tak ada sedikit pun peluang itu. Makanya buat amalan. Ini untuk salah satu meningkatkan kekuatan iman. Cagar iman namanya Pak. Amalan itu terus-terusan dibuat. Habis sholat ada amalan. Sebelum sholat minta perlindungan. A'udzubi'izzati syayatin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Banyak amalan dibuat. Karena wirid yang kita amalkan akan menghadirkan warud. Wirid yang kita amalkan, istiqomah kita buat, entah itu bismillah, entah itu subhanallah, entah itu istighfar, Allah, pokoknya yang kita selalu amalkan itu namanya wirid. Wirid itu menghadirkan warud. Warud itu penjagaan, Pak. Orang yang punya banyak amalan, amalan itu punya khodam penjaga, Allah perintahkan untuk menjaga kita. Rumah kita selalu kita buat amalan, rumah itu dijaga Allah. Keluarga kita ajarkan amalan, keluarga itu dijaga Allah. Makanya masjid-masjid itu tidak pernah kita tengok musibah atau apa, kan banyak kejadian. Macam Aceh, tsunami, masjid masih bertahan. Nias gempa bumi, masjid masih bertahan. Banyak kejadian-kejadian, tapi rumah-rumah Allah itu masih kokoh. Bukan hanya itu karena kan itu rumah Allah yang tempat ibadah, tapi di dalamnya banyak orang yang beramal. Coba kita buat amalan yang sama dalam rumah tangga kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 313 kali. Kenapa ada angka? Ada sesuatu disiapkan Allah. Entah baca bismillah, 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 bismillah. Kita baca sampai 313 kali. Apapun amalan-amalan itu istiqamahkan. Karena di balik amalan yang kita wiridkan ada warud penjagaan. Kita teringat kisah seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Yang pemilik mazhab Hambali. Beliau di dalam sejarah diceritakan suatu saat pernah keluar dari kampungnya, bukan dari rumah saja. Keluar dari kampungnya, tapi tak tahu kemana arah. Terus melangkah mengikuti kehendak Allah. Kemana kakinya melangkah diikuti jalan. Sampai berjam-jam jalan kaki. Dan Imam Ahmad bin Hambal pada saat itu dikenal seorang ulama fikih. Yang terkenal di masanya. Cuman orang tahu nama, tak kenal wajah. Masa itu Imam Ahmad bin Hambal belum ada Facebook. Zaman itu Pak. Facebook, Instagram, WA, Twitter, tak ada itu. Orang cuman kenal nama, kehebatan, kealiman, kewaroannya, tapi tak tahu wajah. Nah, berhentilah kaki Imam Ahmad bin Hambal ini di satu masjid, Pak. Habis salat tahiyatul masjid, karena sunnah hukumnya Pak, kalau kita kemana-mana singgah ke masjid untuk salat tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Jangan singgah kita kalau kita kemana-mana, singgah ke masjid itu cuma numpang kencing aja. Nah, parkirkan mobil depan di halaman, kencing bentar, tinggalkan kencing, dah balik. Lanjut ke perjalanan. Nah, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Singgah sholat sunnah 2 rakaat. Jadi tak ada, ibaratnya bukan meninggalkan najis saja kita. Begitu sholat sunnah tahiyatul masjid, karena kelelahan jalan kaki Imam Ahmad bin Hambal, duduklah di teras-teras masjid, Pak. Kalau kita bilang teras dari sini. Selonjoran sambil mijit-mijit kaki karena capek. Karena tak berapa lama, waktu sholat agak lama sedikit, boleh berbaring di rebahan. Mau asar mau masuk. Datang marbot. Mau nyapu, mau ngepel. Tak mungkin kalau menyapu itu sedikit. Harus semua. Kalau ada yang kotor, takut kena marah. Diusirlah ini Imam Ahmad bin Hambal. Tuan, jangan tidur sini, saya mau beres-beres. Nanti saya kena marah. Begitulah kalau bahasa singkat pendekatan pahamnya, Pak. Imam Ahmad bin Hambal tak marah, Pak. Tak ada Imam Ahmad bin Hambal bilang, enggak ada otak kawan dia, enggak tahu aku siapa.
Nggak ada gitu tuh. Imam nih, Imam Ahmad bin Hambal ini. Nggak ada deh gitu. Apa ini buat Imam Ahmad bin Hambal? Dia maklumi orang itu. Membuat kita nggak kecewa, cuma satu aja Pak. Jangan pernah berharap orang ngerti kita. Tapi kita lah yang harus paham sama orang lain. Aman hidupnya. Keluarlah Imam Ahmad bin Hambal dari masjid. Di depan masjid ada pedagang roti. Tuan, kalau mau istirahat jangan situ. Kata pedagang roti, di sini aja duduk sama aku. Ada kursi disiapkan, bangku disiapkan. Duduklah Imam Ahmad bin Hambal, disuguhkanlah roti. Mohon maaf, saya tak punya apa-apa, kata Imam bin Hambal. Udah, ini sedekah saya, hadiah saya. Dimakanlah roti ini Pak. Sambil melayani pembeli, ini pedagang roti, mulut dia tak henti-henti komat kamit. Dan Imam bin Ahmad bin Hambal memperhatikan dari tadi. Habis selesai, Imam Ahmad bin Hambal memberanikan diri bertanya, wahai Tuan, dari tadi saya perhatikan mulutmu tak henti komat kamit, walaupun melayani pada pembeli yang lainnya. Bolehkah saya bertanya, apa yang kau baca tadi? Kata pedagang roti itu, Pak, saya hanya membaca istighfar Tuan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang mengatakan dalam kisah lain, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dia istighfar, memuji Allah, istighfar minta ampunan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku mau bertanya Tuan, di saat kau mengamalkan zikirmu itu, apa motivasimu sehingga kau rutin membuatnya? Sehingga kau wiridkan, kau rutinkan. Pedagang roti bilang, Pak, aku amalkan ini Tuan, dari 100% doa permintaanku sama Allah, 99% mustajab. Dari 100% doaku, 99% kabul. Dikasih Allah. Takjub Imam Ahmad bin Hambal. Tapi muncul satu pertanyaan lagi. Kalau dari 100% ada 99 kau diijabah Allah doamu, bolehkah aku tahu satu lagi doa yang belum diijabah itu apa? Kalau 99 menggenapkan jadi 100 kan cuma 1% lagi. Iya. Bolehkah aku tahu 1% itu apa permintaanmu yang belum diijabah Allah? Ada satu doaku yang belum diijabah Allah Tuhan. Apa itu? Aku pengen berjumpa dengan seorang imam bernama Imam Ahmad bin Hambal. Menangis Imam Ahmad bin Hambal Pak, dipeluknya pedagang roti, dia bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuhan, doamu sudah sempurna 100% dikabulkan Allah. Akulah Ahmad bin Hambal. Itu luar biasa dahsyat amalan tadi. Ternyata kata Imam Ahmad bin Hambal, amalan yang kau buat menjadi magnet bagiku sehingga aku melangkahkan kaki karena Allah kau sampai kemari. Kita nggak tahu Pak, dari amalan-amalan mana yang membuat kebaikan itu datang sama kita. Jangan pernah sepele dengan kebaikan kita walaupun kecil. Apalagi awal bulan Rajab kita disunahkan untuk memperbanyak buat amalan. Puasa sunnahkah dia, sedekahkah dia, buat amalan zikirkah dia. Saya kira ini yang dapat disampaikan pada kajian maghrib kita kali ini. Tapi izin mohon maaf Ustaz, tadi saya lupa nak menyampaikan. Misi kami sebagai dakwah sekalian untuk mengajak jamaah untuk memberikan hadiah terbaik, bukan impak, bukan donasi. Bahasanya bukan impak donasi, Pak. Karena impak donasi itu bagi orang yang membutuhkan. Tapi ini bukan orang yang membutuhkan, kitalah yang harus mempedulikannya. Kami siapkan ada kotak impak jalan bentar lagi, itu hadiah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita sambil keliling menggalang dana untuk kita hadiahkan saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah hadiah terindah dari sini akan ada faedah dan manfaat. Mungkin saya juga paham ada jamaah sebagian Bapak Ibu yang mungkin tak bawa duit dari rumah Pak kan. Ada cuman bawa sarung aja, bawa baju koko aja dipakai badan nih. Tak apa-apa. Kami maklum. Tapi insya Allah kami isanya di sini. Kalau mau jemput ke rumah pun tak apa-apa Pak. Kami tunggu tuh. Kami tunggu. Nah itu insya Allah kita antarkan sama kawan-kawan kita komunitas di Sumatera Utara. Ada barang amil zakat di Sumatera Utara. Kita ada kerjasama sama mereka. Kita bawa nama komunitas Dai Melayu Sumatera Utara. Dan insya Allah itu akan kita salurkan. Berapapun yang kita bawa dari kota Batam. Ini baru hari kedua nih Pak. Besok udah balik. Karena 5 hari di Dabuk sama Daek. 8 hari aku keliling.
Besok habis zuhur insyaallah terbang balik ke Medan. Doakan kami sehat selalu. Nah, kami pun begitu mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Ustaz Mujib dan seluruh pengurus, diizinkan kembali yang ketiga kalinya nih, masuk ke Muhajirin bersilaturahim dengan kita semua. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat bil khusus untuk pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahdina ya Allah siratan mustaqimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka salamat ya Allah, salamatan fi kulli umurina, sihat wal afiyah alaina wa ahlina wa khususan ala sahibi ahli hadhil jamaah. Allahumma altub kullal asir alaika yasir fatayassara kullal asir hajatuna ilaikal kasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi basyir wa la tunaffir, Rabbi tamim bil khair, ya latif ya khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.